Selamat berjumpa kembali mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Pada video berikutnya, pada video kedua ini kita akan mempelajari tujuan pokok dari akuntansi biaya. Pada video sebelumnya kita mempelajari definisi dari akuntansi biaya tersebut dan kedudukan dari akuntansi biaya tersebut. Jadi akuntansi biaya berarti yang bersifat khusus, yang mempelajari yaitu khususnya tentang biaya itu sendiri yang ada di dalam laporan laba rugi. Kita akan membahas secara rinci pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tujuan dari akuntansi biaya. Apa sih tujuan dari akuntansi biaya itu? Secara garis besar itu ada tiga. Yakni untuk menentukan cost atau biaya produksi. Contohnya bagaimana nih menentukan cost dan biaya produksi tersebut. Contohnya kita memakai usaha kita sendiri, misalkan kita memiliki usaha pabrik roti. Contohnya bahan-bahan apakah yang kita butuhkan untuk membuat roti atau produk kita tersebut. Nah, bahan-bahan tersebut kita dapatkan dengan mengeluarkan pengorbanan kita, yaitu pengorbanan berupa keuangan, yakni mengeluarkan biaya. Biaya itu adalah pengorbanan ekonomis. Nah, kita apabila ingin membuat pabrik roti atau produk kita adalah roti, maka bahan yang kita butuhkan antara lain yaitu terigu, gula, telur, dan yang lain-lainnya untuk bahan pokoknya itu, untuk bahannya. Dan untuk peralatannya bagaimana? Yaitu dari oven dan yang lain-lainnya. Itu butuh biaya tidak? Ya, butuh biaya. Nah, kita menentukan di sini biaya yang kita butuhkan berapa. Nah, ini kita lakukan biasanya di awal-awal saat kita ingin melakukan usaha mandiri atau kita berwirausaha sendiri di rumah. Kita melis atau mendaftar atau menulis daftar barang-barang apa sajakah yang kita butuhkan untuk membuat produk yang akan kita jual. Teman-teman lebih memahami produk yang teman-teman akan jual, misalnya ingin jual. Baik contohnya untuk produknya adalah kaos ataupun makanan lainnya. Itu kalau kita mudahnya, kalau kita ingin buka usaha sendiri itu secara personal. Kemudian apabila perusahaan bagaimana, Pak? Nah, perusahaan tersebut juga harus membuat daftar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, yang harus dipenuhi untuk membuat produk yang akan dijual tersebut. Nah, itu menentukan, yang pertama adalah menentukan cost atau biaya produk, dan yang kedua adalah mengendalikan biaya atau cost control. Nah, dari barang-barang yang kita sudah penuhi untuk membuat produk yang akan kita jual, kita bisa memeriksa bagaimanakah penggunaan bahan-bahan pokok kita, yakni persediaan kita bagaimana, dan apakah proses pembuatan produk kita tersebut dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga tidak ada bahan yang sia-sia atau mubazir atau menjadi sampah. Bagaimana pengelolaan produk kita ini bisa kita periksa dengan kita ketahui dengan akuntansi biaya ini. Misalkan
Untuk membuat 1000 roti, misalkan kita membutuhkan 1 karung terigu contohnya. Nah, untuk 1000 roti berdasarkan pengalaman kita atau pengalaman dari yang lain. Namun ternyata sebelum terbuat atau sebelum terproduksi 1000 roti tersebut contohnya baru terproduksi atau baru diproduksi 600 produk, namun bahan terigu itu sudah habis. Berarti ada yang salah nih. Di mana yang salah? Nah, dengan akuntansi biaya ini kita bisa mengetahui di manakah hal-hal yang menjadi sumber kesalahan kita tersebut. Kesalahan tersebut kita cari untuk kita perbaiki. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan. Biasanya ini dilakukan untuk manajemen. Contohnya mengenai kenaikan harga terigu misalkan. Kita tidak tahu bahwa pada awal anggaran kita menganggarkan biaya sekian. Namun dengan berjalannya waktu terjadi kenaikan harga yang tidak kita prediksi terlebih dahulu. Nah, dengan akuntansi biaya ini kita bisa memberikan sages atau saran ataupun bahan acuan kepada manajemen untuk mengambil keputusan apakah yang akan kita lakukan dengan kenaikan harga ini. Teman-teman, secara praktek atau pengalaman teman-teman pasti sudah pernah mengalami. Biasanya nih contohnya kita mau beli es krim yang dulu kita beli dengan harga Rp5.000 dengan porsi yang cukup besar. Ternyata dengan kenaikan tersebut harganya naik. Nah, harganya naik. Nah, tapi porsi tetap sama. Nah, porsi tetap sama, harga naik. Bagaimanakah dari respon pelanggan kita? Nah, apabila respon tersebut kita beritahu bahwasanya ini adalah kenaikan harga, namun dari segi ukuran masih tetap besar, yakni ukuran besar dengan harga Rp6.000. Nah, ini dia. Konsumen masih bisa menerima kenaikan harga tersebut. Tapi ada satu kejadian, misalkan harganya naik Rp1.000 dari harga standarnya Rp5.000. Jika ukuran produk tersebut tetap sama, pelanggan tidak akan begitu kecewa karena porsi sama, bisa memahami keadaan. Namun jika harganya naik tapi ukurannya turun, nah inilah yang menjadi masalah. Nah, ini harus diputuskan oleh manajemen. Apa langkah yang harus kita ambil? Apabila kita ingin menaikkan harga, maka produknya kita buat dengan ukuran sebagaimana biasa. Tapi dengan misalkan contoh putus manajemen tidak ingin menaikkan harga, tetap harganya sama Rp5.000, maka manajemen memutuskan ukurannya yang diperkecil. Ya, inilah keputusan salah satu contoh bagaimana contoh ringannya, contoh mudahnya bagaimanakah akuntansi biaya digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Nah, di luar ketiga hal tersebut, ternyata akuntansi biaya bisa kita gunakan juga nih. Nah, itu tadi menentukan biaya di awal, bagaimana kita membuat produk kita. Kemudian dari situ kita bisa berapa sih harga jual yang pantas, yang layak kita sampaikan ke pasar untuk produk kita. Kita harus mengetahui karakteristik pasar kita.
kita harus mengetahui respon pasar kita yang kita lakukan dengan riset ataupun penelitian pasar. Berapa kira-kira konsumen berani atau bisa membeli produk yang kita jual. Ini salah satu tujuan dari akuntansi biaya. Nah, setelah harga jual contohnya kita jual tadi es krimnya contohnya adalah Rp6.000. Kita ketahui untuk membuat es krim tersebut misalkan total biaya untuk harga pokok penjualan atau harga pokok produksinya atau beban pokok pendapatannya adalah Rp4.000. Harga jual Rp6.000, HPP atau BPP adalah Rp4.000. Maka bisa kita ketahui laba untuk tiap produk kita adalah Rp6.000 dikurang Rp4.000, yakni Rp2.000. Ini salah satu tujuan kita mempelajari akuntansi biaya ini. Kemudian kita bisa mengkontrol atau mengawasi biaya yang kita sudah keluarkan terkait efisiensinya. Bagaimanakah penggunaan bahan-bahannya? Adakah bahan-bahan yang terbuang secara sia-sia? Ini harus kita cek. Bisa kita cek dengan akuntansi biaya tersebut. Nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian dengan akuntansi biaya kita bisa mengontrol bagaimanakah persediaan barang kita. Misalkan oleh manajemen diputuskan belanja modalnya atau belanja bahan pokoknya dilakukan apabila sisa persediaan adalah 20%. Nah, ini kita perhatikan 20% ini. Nah, ini salah mengecek persediaan kita di sini. Kemudian yang terakhir adalah membantu manajemen untuk pengambilan keputusan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Demikian penjelasan saya mengenai tujuan kita belajar mata kuliah kita pada hari ini, yakni akuntansi biaya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, luruskan niat kita belajar. Anggap kita sedang beribadah sehingga mendapatkan nilai ibadah dan atau nilai pahala di sisinya. Dan pastikan teman-teman tidak menganggap susah mata kuliah yang kita pelajari ini. Innallaha fi zonni 'abdihi ma kana al-'abdu fi zonni akhihi. Jadi keputusan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala berada di dalam zon atau prasangka hambanya. Nah, kalau teman-teman sudah berprasangka bahwa saya belajar akuntansi biaya ini untuk ibadah yang bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, dan minimal untuk diri kita sendiri, itu untuk bisa mengontrol biaya yang kita keluarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.